Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, masih seputar surat-surat Al-Quran yang bisa menjadi sabab rezeki lancar. Pertemuan terakhir kita sampai membaca halaman 20, yaitu salah satu surat yang bisa menjadi sabab rezeki lancar adalah surat Yasin, yaitu surat Yasin. Yasin lima qara'ta lahu dalam hadis. Yasin itu tergantung niat apa yang engkau baca atasnya. Kalau membaca Yasin niatnya supaya dipermudah pintu-pintu rezeki oleh Allah sesuai yang diniatkan, maka itu akan terjadi. Bahkan juga disebut wa qira'atuha wahid wa arba'ina marrah fi majlisin wahidin mujarrabun li qada'il hajah. Membaca Yasin sebanyak 41 kali di tempat yang sama, di satu tempat, artinya bersambung, kadakawa pisah-pisah. Mujarrabun li qada'il hajah, mujarrab untuk kabulnya hajat. Hari ini masuk kepada yang selanjutnya, kadzalika qira'atu tabaraka. Begitu pula yang bisa menyebabkan dipermudahnya rezeki seseorang adalah membaca surah Tabarak. Wal Muzammil, begitu pula membaca surah Al-Muzammil. Wal Laili, dan surah Al-Lail. Wa Alam Nashrah, dan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Wa hudurul masjidi ba'dal adhan. Nah, itu di adanya tambahi alif, ba'dal adhan, panjang. Cetakannya salah. Soalnya kalau adhan kada tanpa alif, kada ba alif, itu bacanya udun, telinga. Adhan, panggilan adhan. Wa hudurul masjidi ba'dal adhan, termasuk yang melancarkan rezeki hadir di masjid setelah adzan berkumandang. Wa tarku kalamid dunya ba'dal witri, termasuk juga menyebabkan rezeki lancar kada bepandir lagi seputar hal dunia setelah tuntung bawitir di malam hari. Limbah sembahyang witir, habis ba'diyah isya, bawitir, atau witirnya ketika mana inya tahajud, setelah tahajud sebelum azan subuh, kadada lagi imbahnya bepandir perkara dunia. Nah, ini sebab rezeki lancar juga. Fadzalika sababul ghina, maka itu adalah sebab kekayaan. Wa min mafatihir rizki,
Dan termasuk kunci-kunci akan rezeki qiraatu inna anzalnah, membaca surah Al-Qadar, wa alam nashrah dan al-insyirah, wa li'ila fi Quraisy, surah Quraisy, wa qiraatul waqi'ah dan surat waqi'ah indan naumi, sebelum tertidur atau sebelum hendak guring secara khusus. Nah, membaca surat-surat ini sebelum kita guring termasuk sebab melancarkan rezeki. Banyak benar sudah yang kita ketahui lah dari surat-surat Al-Quran yang mujarab terbukti untuk diperluasnya rezeki seseorang. Hendak menggawi seberatan kira-kira kada mampu kita. Ambil yang nyaman, yang mudah bagi pian. Yang mudah, yang nyaman, yang sekiranya pian kawak terus menggawi, pakai yang itu. Termasuk yang paling mudah benar yang sudah kita baca, saban masuk rumah, ucapkan salam, salam pada Nabi, salam pada Rasulullah, hanya membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu barang tuh nang digawi. Selanjutnya suratul Haqqah, tuktabu bi'udi salamin litijarati fala yakhsarun. Membaca atau menulis suratul Haqqah. Suratul Haqqah tuktabu bi'udi salamin, ditulis dengan kayu salam. Taulah pian kayu salam. Ngalih ulun menjelaskan, cari di Google. Tulis kayu salam, timbul gambarnya kena. Kayak apa ulun menjelaskan nanti. Surat Al-Haqqah ditulis dengan kayu salam, di kertas kayak itu, litijarati fala yakhsarun, untuk berdagang kada bakal rugi. Mujarab itu, ditulis pakai kayu salam, surat Al-Haqqah, panjang bang. Simpani, litijarati fala yakhsarun, itu fadilatnya ketika mana berdagang seseorang kada rugi insyaallah dengan izin Allah. Selanjutnya suratul Mursalat, surat Al-Mursalat. Amanun 'alal mal qiraatuha. Membaca surat Al-Mursalat itu penyebab amannya harta dari kehilangan, dicuntan, dirampok, rusak dan sebagainya. Harta yang kita bisi kalau kita bacai surat Al-Mursalat, insya Allah terjaga. Selanjutnya suratul Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Idza quri'at ala man yakhzan minal hubub wa thimar lam yu'dihi syai'un min hasya'ishil ard. Surah Al-Mutaffifin apabila dibacakan pada seseorang yang inya menyimpan di gudang akan biji-bijian dan buah-buahan, lam yu'dihi syai'un min hasya'ishil ard, maka biji-bijiannya, benih-benihan biji-bijian dan buah-buahan yang disimpannya kada bakal diganggu oleh rumput-rumput liar atau binatang-binatang serangga dan yang lain. Ada seseorang profesinya berjual buah contoh. Inya menyetok buahnya di gudang, banyak buah. Atau biji-bijian, gandum, baras, disetok di gudangnya, takutan rusak dimakan hama ini itu atau diganggu rumput liar, hasyaish. Bacakan surah Al-Mutaffifin. Maka insya Allah
kada diganggu apa nang disimpannya di gudang, kada rusak tuh. Kada hancur oleh alam. Dijagakan Allah Ta'ala. Kalau dibaca surah Al-Mutaffifin. Lumayan panjang surah Al-Mutaffifin. Ini terutama nang bahuma. Nah, ini bagus dibaca. Selanjutnya Suratul Lail. Surah Al-Lail hijabun azimun alal ma. Membaca surah Al-Lail, ada panjang surah Al-Lail itu. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha sampai akhir. Bagian dari juz amma. Hijabun azim merupakan hijab atau tameng yang agung, yang besar alal mal bagi harta. Kita nih takutan kemalingan, takutan dirampok ketika di jalan, takutan ditipu orang, ini itu harta hilang. Baca surah Al-Lail, hijabun azim, hijab yang agung, yang besar bagi harta kita, yang kita takut kehilangannya. Wa qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, haddatsani rajulun min ahli Makkah. Imam Ibnu Qutaibah berkata, seseorang dari penduduk Mekah pernah menyampaikan kepadaku jersey. Imam Ibnu Qutaibah berkata, seseorang dari penduduk Mekah pernah bercerita kepadaku, faqala asabatni syiddatun wadhiqun fi rizqi. Seseorang yang berkisah ini mengisahkan kisah hidupnya. Asabatni syiddatun wadhiqun fi rizqi. Aku pernah ditimpa kesulitan yang dahsyat dan sempitnya rezeki. Ini orang nih berkisah. Aku pernah bangkrut, kayak itu najarnya. Pernah sakit, jatuh sejatuh-jatuhnya rezeki. Fasyakautu lirajulin salihin. Aku pun mengadu kepada seorang yang soleh. Orang soleh tadi pun menjawab, faqala uktub hadhil ayat wa 'alliqha ala 'abdikal aiman. Ujar orang soleh ini kepada yang datang mengadu bangkrut tadi, uktub hadhil ayat. Tulislah ayat-ayat ini. Wa'alliqha dan gantung ala abudikal aiman di lengan atas dari tanganmu. Nah, lengan atas, abud dalam bahasa Arab. Abud itu dari di sini pangkal bahu sampai kepada siku, itu abud dalam bahasa Arab. Kalau dari siku sampai lengan, dhira, hasta. Ini abud. Tulis orang soleh ayat-ayat ini dan gantung di lengan atas tangan, bagian kanan. Lengan atas kanan tangan. Gantung. Jadi tulis ayat-ayat ini di kertas, gantungi tali, gantung di sini jersidin. Apa aja ayat-ayatnya? Nah, ini ayat-ayatnya. Wahia fa'asallah an yatiya bil fathi aw amrin min indih. Surat Al-Maidah ayat 52. Sebutin. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Surah Al-An'am ayat 59. Tulis dua jersidin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Surah Al-A'raf ayat 89 juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Surah Al-A'raf lagi tapi ayat 96. In tastaftihu faqad ja'akum wa fathu. Surah Al-Anfal ayat 19. Jadi digabung. Ayat-ayatnya digabung di satu kertas.
Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atuhum ruddat ilaihim. Surah Yusuf ayat 65. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Surat Ibrahim ayat 15. Wala fatahna alaihim baban minas sama'i fadallu fihi ya'rujun. Surah Al-Hijr ayat 14. Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Asy-Syu'ara 117 dan 118. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Surah Fatir ayat 2. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Surah Az-Zumar ayat 73. Inna fatahna laka fathah mubina. Surat Al-Fatah ayat ke-1. Wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Al-Fatah 18 dan 19. Fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Al-Qamar ayat 11. Nasrum minallahi wa fathun qarib. As-Saff ayat 13. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Surah An-Naba ayat 19. Nah, ini ayat-ayatnya yang ditulis. Selembar cukup baik nih. Selembar kertas kosong pian tulis ayat-ayatnya, salin di kitab. Qala, laki-laki yang bangkrut tadi pun berkisah, fa fa'altu dzalik, aku kerjakan sasuruhan orang soleh tadi. Aku gawi apa nang disuruhkan orang soleh tadi. Ditulis ayat-ayat tadi berataan. Fa fatahallah alayya wa yassara li abwabar rizqi min haitsu la ahtasib. Ketika aku gawi, aku tulis, aku gantung di lengan kanan atas kanan tangan, Allah pun bukakan atasku dan permudah bagiku pintu-pintu rezeki min haitsu la ahtasib, dari arah nang kada aku duga-duga. Lancar terus rezeki gitu nah. Padahal tadinya bangkrut total. Wa tanfa'u hadhil ayat li sur'atil hifdzi qira'atan wa hamlan bi idznillah ta'ala. Begitu pula ayat-ayat yang tadi dibaca bermanfaat pula untuk cepatnya hafalan seseorang. Baik dibaca ayat tersebut atau dibawa sebagaimana tadi yang dicontohkan. Dengan izin Allah, orang akan cepat hafalannya. Nyaman menghafal sesuatu kalau ia tulis ayat-ayat tadi dan dibawa. Atau dibaca aja olehnya dengan niat kuat hafalan, hafalannya insya Allah kuat dengan izin Allah. Nah ini tenyaman menggawi. Kada tiap malam pian membaca amalannya, kada menulis warak. Tulis tadi ayat-ayat tersebut, bagus-bagus menulis. Jangan tulisan dokter. Paham lah tulisan dokter? Cacing loh. Orang membaca bujur juga kan ayat Quran, jangan-jangan Injil gitu. Bujur-bujur, rapi-rapi menulis begamat, salin tuh. Tulis di kertas. Tapi ingat, pian sebelum menulis berwudu. Nang pian tulisnya Al-Quran. Berwudu, tulis sampai tuntung, lipat di kertas. Lipat kertas tadi. Entah pian beri benang atau tali, gantung di lengan kanan atas. Bawa. Tapi ingat, yang kayak ini kada boleh atau haram dibawa ke WC. Dan usahakan berwudu terus pian. Karena pian membawa ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah dibukakan pintu-pintu rezeki mujarab. Dan ini diceritakan oleh Imam Ibnu Qutaibah.
Selanjutnya, nah ini selesai sudah tentang surat-surat Al-Quran yang bisa menjadi sebab rezeki lancar. Masuk kepada bab yang ketiga semalam itu, suwarun min Al-Quran. Yang keempat dari urutan hal-hal yang menyebabkan rezeki lancar, az-zikru, berzikir. Zikrullahi ta'ala min ahabbil a'mal ilallah wa huwa min asbabil ghina wa qad waradat adhkarun khassatun fi hadzal bab nadhkuru minha. Zikir mengingat Allah adalah termasuk amal soleh yang paling diketujui oleh Allah Ta'ala. Zikir itu termasuk amal soleh yang paling diketujui Allah Ta'ala. Wa huwa min asbabil ghina, dan zikir itu termasuk sebab-sebab kekayaan. Waqad waradat adhkarun khassatun fi hadzal bab. Sungguh banyak riwayat hadis yang diriwayatkan tentang zikir-zikir khusus untuk urusan rezeki. Jadi zikir itu ada beberapa zikir yang memang Nabi menyampaikan di banyak riwayat fungsinya agar rezeki lancar. Karena kita baca itu. Nadhkuru minha, kami sebutkan beberapa, ujar Sidin. Yang pertama, zikir yang berbunyi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah ini nyaman dihafal. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna dunya atbarat anni wa tawallat. Qala lahu, fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiki wa bihi yurzaqun qabla tulu'il fajri. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah. Ta'tika dunya saghiratan. Fawalla ar-rajulu famakatha thumma 'ada faqala ya Rasulullah laqad aqbalat alayya ad-dunya fama adri aina adauha. Ada riwayat diriwayatkan Ibnu Addi dalam Al-Kamil melalui Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar bercerita, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ujar laki-laki ini, inna dunya atbarat anni wa tawallat. Ya Rasulullah, sesungguhnya dunia telah berpaling dari ulun dan menjauh. Dunia kadang mau berparak lawan ulun ya Rasulullah. Artinya dunia ini buka terus. Bahasa lain bahwa rezeki macet. Datang pada Nabi, inna dunya atbarat anni wa tawallat. Ya Rasulullah, dunia ini berpaling kadang mau berparak lawan ulun. Apa jawab Nabi? Fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiki wa bihi yurzaqun. Bagaimana peranmu dalam membaca bentuk salatnya malaikat dan tasbihnya para makhluk, dan sebab zikir tersebut mereka diberi rezeki. Maksud Nabi, sudahlah ikam membaca bentuk salatnya malaikat dan tasbihnya para makhluk. Sudahlah ikam membaca zikir yang sebab itulah yurzaqun, mereka makhluk dapat rezeki. Qabla tulu'il fajri, yang dibaca sebelum masuk waktu subuh. Sebelum terbit fajar dibacanya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah. Dibaca 100 kali ujar Nabi. Sudahlah ikam membaca zikir ini, ujar Nabi.
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum adzan subuh. Setelah itu lalu Nabi tadi lanjutannya ta'ti ke dunia saghiratan. Kalau ikam baca ini tiap hari, dunia akan datang menunduk kepadamu. Dunia akan datang dalam keadaan tunduk patuh, merendah kepada ikam. Kalau membaca zikir ini aja Nabi. Fawallar rajul, laki-laki ini pun bulik ma'amalakan papadahan Nabi. Famakatha, kemudian selang beberapa waktu, beberapa minggu, thumma ada, bulik pulang menghadapi Nabi. Setelah berapa minggu inya ma'amalakan, datang pulang kepada Nabi. Ya Rasulullah, laqad aqbalat alayya dunya. Ya Rasulullah, dunia berdatangan kepada ulun. Rezeki ulun lancar benar gitu. Fama adri aina adauha, sampai ulun kada tahu ka mana mandak. Saking banyaknya rezeki datang, bingung. Ibarat dompet tuh hibak para kerabit. Kemana banyak duit nih? Tapi 2000-an bang isinya. Fama adri aina adauha. Kemana pulang ulun mandak ya Rasulullah, duit ini, rezeki ini banyak benar. Setelah beberapa minggu mengamalkan, ingat tadi bacanya 100 kali sebelum adzan subuh. Sanggup lah ya. Artinya sekaligus imba tuntung tahajud menggawinya. Ya anggap 15 menit lah sebelum adzan subuh bangun biar. Pakai alarm. Atau 20 menit sebelum adzan subuh bangun. Salat 2 rakaat kah dulu. Hanya baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali tiap malam. Bisa berganti dompet piannya. Dan ini amalan yang agak berat digawi oleh orang-orang yang kada biasa bangun tengah malam. Nang mahir biasa bangun subuh pas adzan ngalih menggawi. Tapi bisa pian riyadhah latihan untuk bangun jam-jam kayak itu, lalu amalakan ini. Khususnya bebuhan kita yang memang mungkin merasa rezeki macet, jualan kada sarami nang dahulu, gitu. Atau banyak hutang piutang, lawan orang, bisa mencoba menggawi ini sambil tiap harinya ikhtiar bekerja. Insya Allah Allah bukakan rezeki-rezeki yang sebelum-sebelumnya tertutup. La ilaha illallah. Fama adri aina adauha. Dunia datang terus ya Rasulullah sampai ulun ni kada tahu aina adauha kamana maandak. Hibak rumah berarti. Ngalih kamana maandak pulang. Dikira tadi datang kepada Nabi yang kedua kalinya hendak berkisah, kada juga rezeki ulun lancar. Kayak itu aja. Sekalinya, kada tahu lagi kemana ulun maandak. Saking banyaknya ya Rasulullah. Cuma zikir yang kayak ini, pian harus tahu arti. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah yang agung. Dan aku meminta ampun kepadanya. Karena ketika zikir pian paham makna, itu lebih efektif membersihi diri dan awak dan hati. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, tiada sekutu baginya, sambil mendalami apa yang diucapkan. Maha suci Allah yang agung, yang besar, aku meminta ampun padanya, astaghfirullah 100 kali dengan khusyuk. Jangan muntung bocap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, pikiran tarabang, hendak nungkar ini, hendak nungkar ini, hendak nungkar ini, hendak nungkar ini, hendak bayar ini, hendak bayar ini, hendak berjalanan ke Singapura, hendak ini.
Itu kada efektif zikir. Tujuan zikir kita bujur-bujur mengingat Allah, mengagungkan Allah. Adapun fadilatnya tuh efek samping. Kada usah fokus pada fadilatnya, tapi fokus pada zikirnya. Nah, kayak itu yang berhasil. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, HP hanyar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, tahun kena menjujur. Pikiran kesana kamari dah. Jangan. Zikir yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tahandap pada tadi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sang Maharaja yang maha hak, yang maha benar, al-mubin yang maha jelas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, al-malik, Maharaja, al-haq yang maha benar, al-mubin yang maha jelas. La ilaha illallah. An Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yawmin mi'ata marratin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fa inna lahu amanan minal faqri wastaftaha bihi babal ghina wastaqra'a bihi babal jannah wa qad rattaba salafu waqtaha ba'da dhuhri. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi kulli yaumin mi'ata marratin. Siapa orang yang membaca tiap hari sebanyak 100 kali. Siapa orang yang membaca setiap hari sebanyak 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fa inna lahu amanan minal faqri, maka sesungguhnya baginya keamanan daripada kefakiran. Maka inya akan aman dari kefakiran. Kayak itu nah. Wastaftaha bihi babal ghina, dan dengan itu inya akan membuka pintu kekayaan. Dan dengan zikir tadi ia akan membuka pintu kekayaan. Wastaqra'a bihi babal jannah, dan dengan itu pula inya akan mengetuk minta bukai akan pintu surga. Sama halnya inya mengatuk pintu surga minta bukai, ujar Nabi. Waqad rattaba salaf waqtaha ba'da dhuhur. Sebagian salaf soleh, ulama soleh bahari mengatur membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu dibaca imbah bajuhur. Yang mengamalkan ini dari kalangan salaf soleh itu biasanya dibaca setelah salat duhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali dibaca. Tiada Tuhan selain Allah, Sang Maharaja yang maha benar, yang maha jelas. Terus inya sambil mengartiakan dalam hati dibaca 100 kali. Fa inna lahu amanan minal faqri. Inya akan aman dari kefakiran. Wastaftaha bihi babal ghina. Inya akan membuka pintu kekayaan. Wastaqra'a bihi babal jannah, dan inya sama hanya mengetuk pintu surga untuk minta bukakan. Nah, ini tayaman sedikit. Ada tengah malam membacanya. Dan agak pendek, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin,
yang memakan waktu paling 10 menitan lah. Imbah zuhur dibaca. Afdalnya imbah zuhur. Sebenarnya terserah kapan waktunya karena Nabi kada mengikat. Cuman ulama salaf kebanyakan membacanya setelah zuhur. Kira-kira amun pian beratan ma'amalakan ini kemudian sugih. Siap mental lah pian. Masalahnya terkadang kekayaan itu bisa menjerumuskan seseorang pada kelalaian. Ini jadi masalah ini. Bahkan terkadang Allah sengaja menahan rezeki seseorang kada disugihakan oleh Allah Ta'ala. Padahal behimat, beramalan, behimat, berdoa, tetap Allah kada sugihakan. Karena itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba tadi. Karena Allah tahu amunnya sugih ini bebangat kelakuan. Dan itu ada dalam hadits qudsi. Ujar Allah dalam hadits qudsi, "Inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil faqri. Fa in agnaituhu lakafar." Ada sebagian dari hambaku, ujar Allah, yang mana imannya kada stabil. Imannya tuh kada bakal lurus stabil sampai ke mati, kecuali kalau aku biarkan inya miskin terus. Seandainya aku sugihakan inya, la kafar, inya bisa jadi kufur. Bisa berlimpat bakal lakuan kalau berduit. Ketika kada berduit, miskin, rajin ke majelis. Semangat menuntut ilmu, mencatat amalan-amalan. Bahnya berduit, sugih, hilang batang hidung. Kada kenal lawan majelis, zikir, kebaikan. Nah itu ngarannya kada tahan mental ketika sugih. Ada sebagian hamba Allah yang memang Allah jadikan miskin terus. Kalau aku sugihakan, dan Allah la kafar. Inya berlimpatan. Hilang. Kada tahu didiri lagi. Maksiat, beramian, hura-hura. Allah beri masalah terus. Bermasalah lawan kuitan. Berebut waris lawan dang sana. Kada sing sugihan. Karena ini memang bentuk ujian dan kasih sayang Allah. Dengan itu inya naik derajat. Kalau aku sugihakan, nyamanakan, jangannya kada tahu didiri. Tapi ada juga ujar Allah kelanjutan hadits kursi, inna min ibadi man la yasluh imanu illa bil ghina. Ada sebagian hambaku yang imannya kada bakal stabil kecuali kalau inya dalam keadaan sugih terus hidupnya. Fa in afqartuhu la kafar. Kalau aku jadikan inya miskin, inya kufur ujar Allah. Jadi Allah biarkan inya sugih terus, Allah sayang lawan inya. Kalau Allah jatuhkan ekonominya, inya bisa kufur. Ketika berduit, penghasilan lancar, toko banyak nang batu tukar terus, mapan inya semangat ke majelis, semangat baca ratib, semangat mencatat apa nang di kitab. Tapi ketika inya jatuh bangkrut, langsung hilang batang hidungnya. Gelau kasana kemari, nongkrong di pos kamling kada karuan tampuh. Galau hidupnya ketika miskin. Karena Allah sayang, aku biarkan inya sugih terus ujar Allah. Karena kalau aku jatuhkan jadi miskin, inya bisa kufur. Nah, ada juga hamba-hamba Allah tuh kayak itu. Jadi kalau di antara kita ada yang miskin terus, kada panduitan, siapa tahu ternyata dia tuh hamba yang disayang Allah. Hendaklah. La yaslu imanuhu illa bil faqri. Imannya kada stabil kecuali kalau fakir terus ujar Allah. Karena kasih sayang Allah, Allah biarkan fakir terus sampai ke mati. Karena kalau aku sugihakan ujar Allah Ta'ala, kada ingat di dirinya.
Ketika duit kada panduitan, kada juga miskin banar, tapi ada lah stabilinya. Bininya nang itu aja. Ketika sudah mulai berduit, kawin pulang. Tiap minggu hura-hura di diskotik, anggap. Hambur-hambur duit untuk berjudi. Hambur-hambur duit untuk karaoke plus-plus. Ketika berduit, kacau. Tapi ketika miskin, mamalar bini nang ada. Kayak apa-apa lagi ini, ya sudah. Stabil imannya. Nah, hamba nang kayak itu lebih baik miskin aja. Makanya orang betakon tadi, kira-kira ini siap mental kada sugih. Kira-kira tuh amun basugih, berduit, berrezeki banyak, tataplah keadaan yang baik ini yang akan lakukan atau hilang. Ketika kada berduit, bertutup jilbab bagus biniannya. Pakai baju syar'i rapi, banyak berduit. Wah, besamer. Hari-hari posting foto di Jakarta, di Singapura, macam-macam. Samer rambut, kacamata hirang. Wah, ketika sugih, nah tuh kada tahan mental. Ketika belum ada apa-apa, miskin, bagus. Postingan di medsos berkata Tuan Guru Fulan. Wow. Baik, ketika miskin telah berkata Habib Fulan, syukuri apa yang ada. Banyak berduit sugih. Guys, ini di Singapura ya. Itu kada tahan mental. Ada kelihatan lagi di pengajian. Jilbab masuk lemari berbulan-bulan. Nah, itu kada tahan mental. Nang kayak itu lebih baik miskin aja sampai mati. Daripada inya lalai, hancur hidupnya, jauh dari Allah dan Rasul. Nah, itu. Selanjutnya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan malam Kamis berikutnya.